Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar hari ini. Kita akan melanjutkan materi di barisan dan deret. Kali ini kita akan bahas deret aritmatika dan geometri, materi kelas 11 matematika wajib. Langsung aja. Kemarin kita udah belajar barisan itu apa, dan sekarang kita belajar tentang deret. Sekilas boleh dilihat di sini. Bentuk deret aritmatika dan geometri bisa dilihat dari ini ya. Nah, ciri-cirinya deret atau barisan bilangannya memiliki tanda pemisah bukan koma lagi seperti barisan, yang itu plus. Karena deret artinya adalah bentuk penjumlahan ya. Deret itu artinya bentuk penjumlahan. Nah, di mana penjumlahan deret aritmatika pasti memiliki beda atau selisih yang sama. Lihat, 1 ke 4 itu bedanya kan ditambah 3, 4 ke 7 juga ditambah 3, begitupun seterusnya. Nah, kalau geometri masih sama seperti barisan, dia pasti memiliki rasio yang sama, maksudnya rasio yang sama. 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 juga dikali 2, 8 ke 16 juga dikali 2. Nah, jadi untuk sifatnya aritmatika dan geometri sama, hanya kalau deret itu artinya penjumlahan ya. Kita lanjut masuk ke rumusnya. Di sini rumus deret aritmatika ada 2 nih, ada Sn yang sama dengan n per 2, 2a ditambah n-1 dikalikan b, dan Sn sama dengan n per 2 un ditambah a. Apa bedanya kedua rumus ini? Sebenarnya rumus yang ini tuh sama aja, karena perbedaannya atau ya, jadi boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Dalam keadaan apapun ini rumusnya sama aja, kayak gitu. Dengan Sn adalah jumlah suku ke n. Biasanya di soal itu jumlah berapa suku pertama kayak gitu. Nah, suku atau jumlah berapa suku ke 10. Nah, n-nya 10 berarti jumlah berapa suku ke 15, berarti n-nya 15. Nah, A sama kayak kemarin, A itu adalah suku pertama yang ini ya, atau disebut juga U1. Terus B itu beda atau selisih yang ini, dan N adalah banyaknya suku. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut ke rumus dari deret geometri. Rumusnya ada 2, dan ini bukan atau ya, jadi yang dipakai itu harus sesuai dengan keadaan soal. Kalau di soal contoh ini nih, kita kan punya dikali 2 nih, berarti kita punya rasionya sama dengan 2. Nah, kita pilih rasio yang kurang dari 1 atau rasio yang lebih dari 1. 2 nilai yang lebih dari 1, maka berarti kita pakai rumus yang kedua. Jadi di dalam rasio deret geometri ada 2 buah rumus sesuai dengan rasionya. Jadi sebelum tahu rumusnya apa, harus tahu dulu rasionya berapa. Kalau rasionya lebih dari 1, rumusnya adalah Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 per R min 1. Sedangkan kalau rasionya kurang dari 1, misalkan negatif 2, setengah, dan seterusnya, maka Sn sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Kalau Ustazah bisa singkat sih cara ngapalinnya, kalau R-nya kurang 1, berarti rumusnya Sn sama dengan airin gitu per 1 min R. Jadi kalau dibacakan kayak AI Rn airin gitu. Kalau kurang dari 1 berarti airin. Nah, kalau lebih dari 1 arni gitu. Itu ya. Untuk pengertiannya semuanya sama kecuali ini adalah R, berarti artinya rasio. Kita lanjut ke contoh soal biar lebih jelas. Contoh soal yang pertama. Jumlah 30 suku pertama dari ada 2 ya, A dan B. Langsung aja kita coba kerjain. Yang A, perhatikan, kita harus identifikasi di aritmatika atau geometri. 100 ke 95 ini 100 ke 95 ini dikurang 5, ya kan? 95 ke 90 dikurang 5, 90 ke 85 kurang 5. Berarti untuk cara menjawab yang A, kita punya bedanya adalah dikurang 5. Terus A-nya suku pertamanya 100 ya. Terus yang ditanya jumlah 30, berarti N-nya sama dengan 30. Ya udah, tinggal kita masukin ke rumusnya. Rumusnya boleh dilihat di layar yang tadi. Rumusnya Sn sama dengan
N per 2 2A ditambah N min 1 kali B, atau N per 2 UN plus A. Kita pakai yang atas ya rumusnya ya. Oke, berarti Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N min 1 dikali B. Kita masukin semuanya. N nya kan tadi adalah 30, berarti S 30 sama dengan 30 per 2 2A 2 kali 100 ditambah N min 1, N nya 30 dikurang 1 langsung ya, 29 dikalikan B nya negatif 5. 30 bagi 2 15. 30 bagi 2 15. 2 kali 100 200. 29 dikali negatif 5 berarti negatif 54, 145 ya. 200 dikurang 145 berapa ya? 55 ya. Oke, 15 dikali 55. 55 kali 15 jadi 825 ya kalau nggak salah. 825. Nah, ini jawabannya. Ini kan memudahkan banget kita dalam menghitung jumlah suatu deret ya. Karena kalau kamu mau ngitung manual itu bisa, tapi kamu harus bikin deretnya nyampe 30 angka dari 100, 95, 90, 85, 80, 75 terus bikin sampai 30 angka terus dijumlah semuanya. Nah, itu kan bakal makan waktu banget gitu. Di rumus ini memudahkan. Lanjut yang B. Yang B ini bedanya atau selisihnya 3 tambah 6. Oh, selisihnya tambah 3. Ini tambah 3. Oh, tambah 3 semua ya. Kerjakan dengan cara yang sama yang B. Silahkan dikerjakan sendiri ya. Dicobain. Kita pindah ke geometri. Jumlah 7 suku pertama deret geometri berikut adalah yang A. Kita identifikasi 2 ke 4 itu rasionya dikali 2 ya. 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 juga dikali 2. Berarti yang A kita punya rasionya sama dengan 2. Suku pertamanya 2. Yang ditanya jumlah 7 suku pertama, berarti N-nya 7. Rumusnya Sn sama dengan, nah, R-nya yang lebih dari 1. Cek tadi R yang lebih dari 1 rumusnya apa? R yang lebih dari 1 rumusnya Arni ya. A R pangkat N min 1 per R min 1. Kita balik lagi. Berarti Sn sama dengan A buka kurung R N min 1 per R min 1 Arni ya. S7 nih. A nya 2, R nya berarti 2 pangkat 7 dikurang 1 per R nya 2 kurang 1. 2 pangkat 7 berapa ya? 2 pangkat 6 itu 64. 64 kali 2 128 dikurang 1 127. 2 dikali 127 berarti 254 ya. Nah, selesai deh. Sampai sini semoga dipahami. Kita coba yang B. Yang B A nya 32. Nah, rasionya kita lihat ya. Rasionya 32 ke 16. Kita balik aja ya kalau gini. Kalau misalkan rasionya tidak dikali bilangan bulat, berarti kan dia jadinya pecahan, dikali pecahan. Pakainya U2 dibagi U1 aja ya. Arahinnya diputar dari kanan ke kiri, jadi 16 dibagi 32 nih. Ini rasionya 8 dibagi 16, 4 dibagi 8, dan ini hasilnya pasti sama, yaitu disederhanakan jadi setengah. Boleh nggak usah rasionya 4 bagi 8 atau 8 bagi 16? Boleh aja. Lanjut, N nya sama ya 7, berarti S7 sama dengan, nah karena ini rasionya kurang dari 1, maka kita pakai rumus yang airin. 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, airin berarti kan A nya 32
1 min setengah pangkat 7 ya soalnya, per 1 dikurang setengah. 32 1 tadi kan 2 pangkat 7 itu 128 ya, berarti kan ini 1 dikurang 1 per 128, 1 dikurang setengah ya. Kita pindah aja ke sini. Berarti 32 1 dikurang 1 per 128 gimana caranya? 128 dikali 1 terus dikurang 1, berarti 127 ya. 127 per 128. Terus yang bawah ini kan dibagi setengah, boleh dibalik jadi dikali 2 per 1. Nah tinggal kita coret-coret deh. 32 dibagi 128 berapa? 4 ya. 4. Ini 2 sama 4 di bawah 2. Berarti jawabannya adalah 127 per 2. Begitu. Selesai ya. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut ke contoh soal yang lain. Contoh soal nomor 2, hitunglah jumlah deret aritmatika berikut. Oke, nah di sini tantangannya adalah A-nya udah ada, bedanya bisa kita cari ya deret aritmatikanya. Tapi N-nya belum diketahui ya kan? Karena nyari SN kan butuh N. Ini A-nya nih, ini A-nya rasionya berarti 3 ke 8 itu tambah 5 ya, rasionya 5. Rasio bedanya 5. Ingat ini aritmatika, pakainya rasio. Nah, yang diketahui cuma yang ujung nih. Kita kan nggak tahu N-nya berapa, kita bisa cari pakai ujung. Nah, ujung suku disebut juga UN. UN ya, sama dengan 93. Untuk mencari nilai apa? Untuk mencari nilai N. Buat dapat SN. Atau boleh nggak pakai rumus SN yang pakai UN Ustazah, kan ada tuh. Wah, boleh banget. Nih, yang ini ya. Yang SN sama dengan N per 2 UN ditambah A. Boleh, tapi kan sama aja, N-nya tetap harus dicari. Bebas mau pakai yang mana. Boleh mau pakai yang UN plus A atau saya bilangnya UNTA. Kita lanjut aja. Rumus UN, ingat rumusnya dalam aritmatika yaitu A ditambah N-1 dikalikan B ya kan, sama dengan 93. A-nya kan 5. A-nya 5, A-nya kan 3. Ditambah N-1 dikali bedanya 5 sama dengan 93. Nah, ini kan bisa kita pindah ruas ya. Berarti N-1 dikali 5 sama dengan 3 pindah ruas jadi dikurang 93 kurang 3 yaitu 90. Berarti N-1 sama dengan 90 dibagi 5. Berarti N-1 sama dengan 90 bagi 5 itu adalah berapa yuk? Ada yang tahu? 18 ya. Berarti N sama dengan pindah ruas 18 tambah 1 19. Udah deh, boleh pakai rumus yang SN sama dengan N per 2 UN ditambah A. N-nya 19 berarti S19 sama dengan 19 per 2 UN-nya ini yang tadi 93 ditambah A-nya adalah 3. Berarti 19 per 2 dikali 96 ya, coret-coret kita punya 48 ya. 48 dikalikan 19 berapa ya kira-kira? 48 kali 19 912 ya. Silakan hitungnya dikoreksi lagi takutnya salah. Udah nyampe sini, kita lanjut. Hitunglah jumlah deret geometri berikut. Nah, ini deret geometri, kita lihat bedanya ya. Kita tahu nih A-nya 1. Terus rasionya 1 ke 3, kayaknya dikali ya. Berarti rasionya dikali 3, jelas banget. Nah, ini UN-nya sama dengan 729.
cakep. Kita butuh n-nya kayak tadi. UN kan rumusnya adalah AR pangkat n kurang 1 sama dengan 729. A-nya adalah 1, rasionya itu adalah 3, pangkat n-1 sama dengan 729. Ini nggak ngaruh ya, 1 dikali apapun. Berarti langsung aja 3 pangkat n-1, 729 nya kita ubah jadi 3 pangkat. 729 itu 27 kali 27, 27 itu 3 pangkat 3. Berarti ini 3 pangkat 6 ya. Kayaknya ya. Ya, kan 27 kali 27. 27 itu kan adalah 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 jadi 3 pangkat 6. Ini enggak usah saya bahas karena ini pelajaran kelas 10 ya. Lanjut, berarti 3-nya boleh coret. Kita punya n-1 sama dengan 6, berarti n sama dengan 6 tambah 1 7. Karena di sini rasionya sama dengan 3, ingat rumusnya adalah Arni. Kalau lebih ya, kalau kurang air. Berarti ini S7 sama dengan A-nya 1, rasionya 3, pangkat 7 kurang 1 per 3 kurang 1. 3 pangkat 7 itu berarti 729 dikali 3, karena 729 itu 3 pangkat 6. 729 kali 3 berarti ujungnya 7 2187 ya kalau nggak salah. 2187 dikurang 1 21 2186. Ini saja langsung ya, 2187 terus langsung dikurang 1 kalau ada yang tanya. Kita lanjut per 3 kurang 1 2, tinggal 2186 bagi 2 berarti 1093 ya. Ya, semoga benar. Nah, sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut contoh soal yang terakhir ya. Nah, ini dia. Jumlah n suku deret aritmatika adalah Sn sama dengan n kuadrat dikurang 3n. Tentukan suku ke 10. Yuk coba kita kerjain. Jadi udah diketahui, jadi nggak usah pakai rumus yang Sn sama dengan n per 2. Di sini soalnya Sn-nya udah diketahui duluan. Yang ditanya tentukan suku ke 10. Caranya gimana? Berarti kan untuk mencari suku ke 10, tentukan suku ke 10, berarti yang ditanya U10 ya. Berarti kan U10 itu rumusnya A ditambah N-1, berarti 10 kurang 1, 9 dikali B. A dan B-nya udah diketahui belum? Belum, maka A dan B-nya kita cari dulu. Kita cari pakai ini. Gimana caranya? Kita masukin aja kalau Sn sama dengan n kuadrat dikurang 3n. Berarti kan kalau S1 itu kan jumlah satu suku pertama, ya kan? Sama aja kayak nilai A, ya kan? Berarti masukin n-nya 1, S1, n-nya 1, berarti 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1. 1 kuadrat 1 kurang 3, 2, negatif ya. Negatif 2. Nah, ini nilai A-nya. Karena S1 itu jumlah satu suku pertama. Nah, kita bisa cari juga S2. S2 itu kan berarti U1 ditambah U2, jumlah 2 suku pertama. Masukin n-nya 2, berarti 2 kuadrat dikurang 3 dikali 2, 4 dikurang 6, min 2 juga ya. Nah, ya udah deh. Berarti di sini bisa kita cari nih. U1 tambah U2. U1-nya kan dapat nih min 2. U1 tambah U2 sama dengan min 2. Ini dapat kita ya. U1-nya min 2 yang tadi dapat di atas, U2-nya kita cari. Sama dengan min 2. Berarti U2 sama dengan min 2 tambah 2. Yaitu 0. Nah, di sini bisa kita tulis deh, deretin.
U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. U1-nya itu adalah tadi negatif 2, U2-nya itu adalah 0. Berarti lihat ini bedanya, selisihnya berapa? Ditambah 2, ya kan? Sampai sini paham ya untuk mencari selisih atau beda? Dapat deh, berarti U10 sama dengan, ini kalau dilanjutin mau nyari U3 berarti U3 nya tambah 2, 2 tambah 2, 4 dan seterusnya gitu. Jadi dapatnya dari mana? Min 2 sama 0, dari ini sama ini gitu. Ntar takutnya usah khawatir dapat S2 sama dengan min 2, min 2 ini langsung dimasukin ke U2, salah ya, dia harus proses ini dulu nih, nggak boleh lewatin. Lanjut U10 tadi kan sama dengan A ditambah 9B, A nya adalah negatif 2 ditambah 9 kali 2 berarti min 2 ditambah 18 sama dengan 16. Nah, selesai sampai sini, semoga dipahami. Kita lanjut ke contoh yang terakhir, suku keempat dan suku ketujuh. Suatu deret geometri adalah 54 dan 158. Tentukan jumlah semua suku barisan tersebut. Yaudah, kita tulis dulu. Suku keempatnya sama dengan 54. Suku ketujuhnya sama dengan 1458. Tentukan jumlah semua suku barisan tersebut. Berarti jumlah semua sukunya dari U1 sampai U7 ya. Berarti yang ditanya, karena kan kenapa Ustazah bisa bilang sampai U7, karena di sini sukunya yang paling ujung itu 7. Berarti yang ditanya adalah S7. Nah, untuk nyari S7 kita butuh nilai apa? A, rasio, ya kan? N-nya udah ada 7. Kita bisa cari pakai perbandingan. Bandingkan U7 banding dengan U4. Rumus U7 R pangkat N 1, berarti 7 kurang 1, 6. Yang ini 4 kurang 1 adalah 3. Ini rumus UN ya, jangan bingung. Ini 1458 dibagi 54. Ini habis R-nya tinggal pangkat 3. 1458 dibagi 54 berapa ya? 27 ya. Berarti R sama dengan 3. Dari mana 3? 27 kan 3 pangkat 3, berarti R-nya 3. Gitu ya, sampai sini paham. Dapat R-nya bisa cari A-nya kan? Cari A-nya pakai, boleh dari U4, boleh dari U7, bebas. Kalau dari U4 berarti A, R-nya itu adalah 3, R-nya itu adalah 3 pangkat 3 sama dengan 54. Berarti A sama dengan 54 per 27 berapa? Diperkecil boleh nggak? Boleh aja ya. Dibagi 9, 54 bagi 9 6, 27 bagi 9 oh 2 ya. Error nih. 54 bagi 27 langsung aja 2. Dapat R-nya, dapat A-nya, kita bisa nyari S7 deh. Nyari S7 pakai rumus rasio yang lebih dari 1, karena rasionya 3, yaitu R nih. A-nya 2, R-nya 3 pangkat 7 kurang 1 per 3 kurang 1. Berarti 2, 3 pangkat 7. Tadi 729 kali 3, 2187, 2186 ya. Langsung dikurang 1 ya, ini udah dikurang 1 per 2. Coret 2-nya dapat, berarti hasilnya 2186. Selesai. Sampai sini semoga dipahami. Itulah dia beberapa contoh soal tentang deret aritmatika dan geometri. Boleh mencari referensi-referensi lain untuk belajar tentang deret aritmatika dan geometri. Untuk pertemuan di video kali ini sampai sini dulu. Mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.